Berarti keempat kasus itu ya, Bu, ya? Iya, empat-empatnya. Bu Anu belum datang ya? Bu Maimunah belum gabung? Belum. Mana nih, kita sudah lepas. Ya, Ibu-ibu ada di LMS itu di kasus dengan pertanyaannya setiap kasus. Ada pertanyaannya. Ya, silakan. Baik, Bu. Tempat saya masih adzan, jadi saya diem. Ya, besok, Bu. Pupur. Tempat saya masih adzan ini. Sebentar. Itu iya, iya, iya. Udah. Bu, sama di sini masih azan juga. Bu, saya izin ke belakang sebentar ya, Bu ya. Silakan Bu Mai.
jam 4.15. Iya, bagaimana Bu Maimunah? Fatma gak ada lagi. Kok bisa dimulai? Ayo Bu. Ayo kita mulai bareng bertiga. Oke. Ya, untuk kasus yang pertama ya, berarti dari Iya, kasus siap. pertama ya. Iya. Kita sambil lihat LMS saja. Kok di tempat saya nggak mau tampil ini kasusnya sampai bawah. LMS-nya. Langkah-langkah restitusi. Nggak muncul pertanyaannya di LMS. Ya, di bawah Bu, di scroll yang sampingnya tuh. Iya, nggak mau dia apa? Sampai ini aja, sampai Natali dan Vivi aja. Sebentar. Langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi ya? Kita Iya. jawab. Oke, langkah-langkah restitusi itu kan ada 3 Bu ya? Tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Tuh. Jadi kalau kasusnya Ibu Santi ini, kalau di awal kan dia sudah dijalankan itu yang pertama dia sudah menanyakan tentang terkait apa yang sudah mereka lakukan dari laporannya Bu Eni. Jadi Bu Santi kan sudah manggil Vivi sama Natali itu, menanyakan tentang laporan Bu Eni, apa yang berarti kan apa yang sudah mereka lakukan di kelas. Sudah sesuai ya? Sudah, kayaknya kalau yang pertama itu kan yang stabilkan identitas itu kan contohnya Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan itu ya? Memperbaiki permasalahan itu yang ini. menstabilkan identitas.
ya Bu? Dia langsung ke ini kayaknya sih kalau menurut saya apa, ada nggak Iya. ya Bu yang dia Iya. menstabilkan identitasnya itu ada nggak Bu? Berarti Dia? Kayaknya enggak deh, nomor 1 tuh kayaknya Nggak nggak ada. ada. Iya, Dia di langsung satu. ke keyakinan aja, dia langsung ke Keyakinan, langkah heeh. yang ketiga. Betul. Ibu Santi ya, Kayaknya Kayaknya dia dia tidak langsung memberikan ke heeh. yang ketiga dia, yang apa, menanyakan keyakinan ya? ada Bu menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas ada? Ada Bu. Yang menstabilkan, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Dia kan stabil sudah di situ Bu. Bu Santi memanggil Vivi. Kalau menurut saya sih Menanyakan. nggak ada ya, dia langsung ke ini, yang ketiga itu. Ada juga memvalidasi tindakan Bu. Sebentar. Langkah-langkah restitusi. Segitiga. Tunggu dulu. Sepertinya urutannya enggak langsung itu sih ya. Urutannya berbalik seperti itu nah maksudnya. Oh, Kalau tapi ada dari sudah ya? iya, tapi kalau dari konteks ceritanya itu kayaknya terbalik gitu nah. Dia yang pertama itu kan langsung menanyakan mereka bersedia melakukan perbaikan. Nah, di situ kan dia langsung poin ketiga ya. Jadi poinnya tuh nggak berurutan gitu nah maksudnya. Berarti kita mulai Kalau dari berarti, konteks kalimatnya berarti ya, langsung kita menanyakan keyakinannya. di situ kan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahannya ada. Itu kan pertama kali Sedangkan disampaikan Bu sedangkan Santinya. kita disuruh untuk melakukan langkah-langkah restitusi, Bu. Iya, Tidak, artinya Heeh. langkah-langkah restitusi itu tidak berurutan yang dilakukan Bu Santi seperti itu. Mas. Iya, Ya kan? maksudnya mungkin memang pada kasus ini, Bu, memang langkah-langkahnya itu tidak berurutan, tapi kita diminta untuk mengurutkannya. Pahamku saya begini sih, Bu. Bentar ya. Kalau menurut Kalau saya sih enggak sih, maksudnya restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, berarti ya, langkah yang dilakukan Bu Santi bisa saja tidak berurutan. heeh. Di sini kan ditanya langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi. Di sini kan Bu Santi dia kan cuti itu, terus ini dia langsung ini memanggil apa Vivi sama Natali kan, terus dia tanya Iya. berkaitan dengan laporannya. Terus dia menanyakan bersedia melakukan memperbaiki masalah. Tapi di sini tidak ada dia yang Memvalidasi salah dulu gitu. yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kan biasanya dia berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Di sini dia langsung ke yang ketiga. apa yang ya, yang ketiga keyakinan kelas kalau menurut saya sih. Keyakinan iya. Karena dia langsung ditanya bersediakah untuk memperbaiki Bersediakah masalah kamu gitu. memperbaiki ya. Kalau yang langkah pertama sama langkah kedua menurut saya sih enggak ada kalau saya. Mungkin Saya ada, ini Bu. urutannya Adakah? Ini lah, Bu, tidak saya, sama, Bu. Bu. Urutannya tidak sama, Oh, tidak sama ya? tidak berurutan Oh gitu ya. maksudnya. Ada Tapi tapi berarti tidak ada. berurutan. Dia langsung ketiga dulu, nanti Oh, baru langsung ketiga. Oh. baru kedua ke satu atau seperti apa gitu. Kalau dari kalimatnya ya, kalau Terus yang pertama mungkin dia menanyakan keyakinan itu dulu, kemudian baru memfasilitasi. Saya dapatnya di yang pertama malah, Bu. Ada di kalimat mana yang pertama, Bu? Ibu Fatma? Santi
menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Nah, itu ada di poin setelah memperbaiki masalah kan, Bu? Memang ada. Artinya yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, gitu kan. Apakah mereka bersedia melakukan perbaikan? Itu kan kalimat di atas dulu. Baru mereka yang kedua dan pertama itu memang ditanyakan tapi tidak berurutan, menurut saya seperti itu. Berarti kalau untuk poin pertanyaan, apa kita tanyakan sama Ibu Fasil aja ya, artinya apakah bisa jadi sebuah peristiwa itu bisa tidak berurutan gitu ya? Bukan menstabilkan identitas, kalau dia bertanya, Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri. Bukan itu, Bu, menstabilkan identitas. Kalau menurut saya bukan. Kalau menurut saya kan ini sudah kejadian, harusnya Ibu menanyakan dulu tidak memperbaiki masalah dulu, tapi menanyakan apakah kejadiannya seperti ini dan keduanya adalah ada menjadi poin permasalahan ini seperti itu. Artinya menanyakan dulu mereka itu keduanya itu apakah memang pelakunya itu menurut saya ditanyakan dulu gitu. Apakah benar ini melakukan itu tidak langsung memperbaiki masalah. Kalau memperbaiki masalah kayaknya dia di poin ketiga deh. Pertanyaan ini kan cuma ditanyakan langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan. Berarti dia cuma nanya langkah apa yang dijalankan. Berarti mungkin kita tuliskan aja langkah apa yang dijalankan yang pertama apa. Nanti alasannya kan mungkin karena dia dari yang kalimat itu. Jadi langkahnya dia memang ada tapi tidak urut. Iya, menurut saya angkanya semua ada tapi tidak berurutan gitu, tidak sesuai, tidak berurutan seperti yang kita dapatkan itu. Jadi bisa saja nomor 3 jadi nomor 1 bisa jadi nomor 2 gitu maksudnya. Kalau dari kalimatnya sih. Bisa nggak? Mungkin nggak seperti itu? Boleh nggak? Bagaimana Ibu Fasil? Mohon pencerahannya. Ibu Jumlia. Kalau diperkecil layarnya. Nggak bisa. Atau kita satukan dulu suara kita, nanti kita bawa ke Ibu Fasil. Apakah bisa seperti itu gitu? Ataukah harus berurutan? Kalau menurut saya sih nggak berurutan ya, karena sesuai dengan kondisi yang ada. Ini masalahnya, Bu, 4 kasus yang harus kita selesaikan. Jadi kalau kita amplek di kasus 1, kasus 3 kita nggak bisa komunikasi lagi. Apalagi kalau selesai biasanya malam kita nggak maksudnya paling nanyain sudah selesai apa belum gitu. Nah, maksudnya kayaknya kan kalau yang pertama ini kan atau gini, cuma kita jawab aja pertanyaannya kan. Begini, kan ada 4 kasus nih. Bagaimana kalau kita buat satu dulu, maksudnya kita terus nanti ini bagaimana menurutnya kayak gitu. Nah, jadi selesai semua, maksudnya 4 kasus yang harus. Oh, boleh. Jadi kita buat dulu nanti kita ya. Diskusikan. Ya. Siap. Kita buatnya di mana ini, Bu? Kita buat urutan dulu kah? Boleh, mau langsung juga boleh. Begitu. Atau mau buat di ini kah, Bu? Maksudnya tuh kita buat sendiri-sendiri dulu gitu nah Bu Mai, misalnya saya boleh. 1, Bu Mai 2, Bu nanti Fatma baru kita 3, tuangkan ya. Suara gitu Kak. Itu kita Bu Fatma. Boleh. Iya, betul. Biar selesai gitu nah. Karena kalau begitu Bu mentok dengan gini loh, pemahaman Ibu Pur lain, Bu Maimunah lain, saya lain. Maksudnya saya juga merasa ini loh jawaban saya. Bu Maimunah juga ini loh jawaban saya. Enggak bakalan bisa Bu, karena ibaratnya kita ini buru waktu gitu nah juga dengan kondisinya itu. Makanya kalau kita sudah berbagi dan kita istilahnya yang penting kita bisa istilahnya
apa sih mempertanggungjawabkan argumen kita itu ya jalan aja gitu nah. Iya. Kalau menurut saya. Karena ini maksudnya ini bukan diskusi, soalnya kasus kan, studi kasus kan. Jadi menurut saya lain, menurut Bu Pur lain, menurut Maimunah lain. Kalau kita ngacu pada kita harus mau tanya Bu Fasil, akhirnya lama nggak selesai karena 4 kasus. Oke. Jadi kita bagi aja dulu Bu, kasus 1 siapa? Bu Fatma kah? Boleh. Sembarang aja saya. Kasus 2 itu yang apa ya? Yang Sabrina Mungkin Bu Pur kasus 1, bagusnya Bu Pur kasus 1. Ya. Ya. Saya kasus 2 ya Bu ya. Ya boleh, saya kasus 3. Nah kasus 4 bagaimana? Keroyok aja. Keroyok aja. Ya. Oke, kita selesaikan dulu. Kasus 2 saya berarti ya. Ibu dan Yesus kemas.
Ibu, bolehkah Sambi sudah saya ini? Kalau versi saya yang kasus 2 sambil Silakan menonton. Ibu. Oke. Tapi ntar dulu saya buka aja kali ini ya pertanyaannya. Ntar mana tadi? Yang untuk kasusnya Sabrina ini, Iya Bu, maaf Bu. sebentar nyari dulu anunya, soalnya tadi terbuka banyak tab. Oke, kalau untuk kasusnya Pak Lukman sama Sabrina ini, posisi yang diambil oleh Pak Lukman di sini adalah, kalau menurut saya adalah posisi penghukum. Indikatornya yang jelas terlihat itu adalah yang pertama, Pak Lukman itu fokus pada pelanggaran. Jadi Pak Lukman itu lebih fokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh Sabrina daripada mencari solusi yang lebih konstruktif, yang lebih membangun. Nah, terus indikator berikutnya itu hukumannya tidak proporsional. Dia diberikan hukuman itu meminta Sabrina tidak pakai sepatu sepanjang hari. Itu dianggap terlalu berat dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, apalagi belum dikonfirmasi sudah berapa kali dia melakukan seperti itu atau apa penyebabnya, mendalami lagi. Jadi tidak proporsional kalau menurut saya. Terus kurang empati. Jadi Pak Lukman itu tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi Sabrina yang terburu-buru sama kesulitannya kalau dia harus kembali pulang ngambil sepatu. Terus kalau yang pertanyaan kedua, kalau Pak Lukman mengambil posisi manajer. Nah, kalau Pak Lukman mengambil posisi manajer itu pendekatannya itu akan lebih berorientasi pada pembinaan dan pembelajaran. Jadi mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan itu dan pertanyaan juga adalah membuka dialog. Jadi dia membuka dialog, maksudnya bertanya sama Sabrina, saya mengerti kamu terburu-buru, apa yang membuatmu terlambat pagi ini. Jadi kalau dia sebagai manajer, dia itu akan membuka dialog dulu, berdialog dengan Sabrina, apa penyebabnya, terus mencari solusi bersama. Bagaimana menurutmu, apa yang bisa kita lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, nggak langsung menjudge, langsung ngasih hukuman gitu. Jadi terus kalau dia jadi manajer itu dia bisa memberikan alternatif, ide lain selain tidak memakai sepatu seharian. Mungkin dia kasih menanyakan ke Sabrinanya. Terus kemudian di akhir dia menekankan pentingnya aturan. Jadi dia sampaikan ke Sabrina, mungkin dia kesulitan tapi aturan sekolah itu dibuat untuk kebaikan bersama. Bagaimana menurutmu kalau bagaimana menurutmu kita bisa sama-sama menjaga aturan ini. Jadi Pak Lukman memberikan seperti itu. Nah, kira-kira pertanyaan ketiga, kira-kira bila saya adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama nilai kebajikan dan apa yang ada dalam peraturan warna sepatu. Kalau menurut saya nilai kebajikan yang ada pada peraturan warna sepatu itu yang pertama adalah keseragaman. Jadi menciptakan ketampilan yang rapi, seragam di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada perbedaan kalau warna sepatu itu ditentukan, tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada kecemburuan nanti akan tampak oh ini lebih bagus ini karena semua seragam harus hitam. Itu sih nilai kebajikan yang pertama. Yang kedua, disiplin. Jadi menumbuhkan disiplin terhadap kepatuhan terhadap aturan. Yang ketiga, tanggung jawab. Jadi mereka punya tanggung jawab, oh harus pakai sepatu warna hitam. Yang pertanyaan keduanya dari kalau saya jadi kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Jadi sebagai kepala sekolah di sini saya akan yang pertama itu memanggil Pak Lukman dan Sabrina, memanggil keduanya untuk memahami situasi secara lebih mendalam dari versinya Pak Lukman sama dari versinya Sabrina. Kemudian menanyakan alasan di balik keputusan Pak Lukman mengambil keputusan hukuman tersebut. Terus yang kemudian menjelaskan bahwa meskipun aturan itu penting, pendekatan yang manusiawi juga itu
lebih efektif kalau untuk membentuk karakter siswa daripada dia langsung ngasih hukuman. Jadi pendekatan-pendekatan. Nah, terus langkah selanjutnya itu adalah membuat kebijakan yang lebih fleksibel. Jadi meninjau kembali kebijakan mengenai seragam, terutama dengan terkait pelanggaran kecil. Jadi mungkin dibuat kebijakan. Kalau hal-hal urgensi kayak si Sabrina kan mungkin kita setelah mendalami ada unsur ketidaksengajaan atau tidak, ada unsur kesengajaan atau tidak. Jadi seperti itu. Mungkin yang terakhir itu mengedukasi guru-guru bagaimana menangani pelanggaran siswa dengan lebih efektif dan bijaksana. Tentunya mungkin berkoordinasi dengan guru BK atau apa gitu. Itu kalau menurut saya Bapak Ibu yang kasus 2. Kasus Ya, 3 saya setuju. lagi. Gimana Bu Pur, Bu Fatmah? Bagus Bu, bagus. Ya. Berarti nanti lanjut dulu saya kasus 3 ya Bu Pur. Kita setor nanti sama Bu Pur. Oke. Untuk kasus 3 itu Ibu Dani yang sedang menjelaskan bahasa Inggris di depan papan tulis. Sedangkan yang Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh. Nah, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kalau menurut saya sih pembuat orang merasa bersalah. Terlihatnya dari kata-kata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Intinya tuh dia kayak menyalahkan dan Fajar gitu. Nah, Bu Dani menyalahkan Fajar. Terus membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Lebih cenderung kalau saya ya, lebih cenderung pada cinta dan kasih sayang, juga kebutuhan, juga butuh kebebasan. Yang ketiga, bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti kita tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Itu yang saya dapat dalam bacaan itu. Terus pertanyaan keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah tempat Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya sih mencari latar belakangnya dulu dan alasannya tindakan dari Fajar seperti itu kenapa. Terus mungkin saya lakukan juga home visit agar ada perbaikan dari Fajar, memfasilitasi apa istilahnya untuk memfasilitasi bimbingan konselingnya seperti itu. Karena kalau memang di SD kalau bimbingan konseling biasanya dipegang oleh kurikulum kesiswaan itu dibantu biasanya dengan kurikulum seperti itu untuk kasus ketiga. Nah, bagaimana Bu? Iya Bu, kalau di sini saya setuju Bu, dia pembuat rasa bersalah karena juga ini ada kata-kata itu tadi, kamu tidak kasihan sama ibu, jadi menumbuhkan rasa bersalah di diri anak itu, jadi saya setuju itu. Bu Pur, gimana Bu Pur? Setuju, saya setuju. Iya benar kok, memang sesuai tadi kan. Ya. Nanti kalau gitu biar enak Ibu, kita biar sambil baca-baca juga kan nanti kalau kita buat di ini aja di Google Slide apa Google Doc atau di Canva juga bisa. Kalau mau di Canva nanti kita kirim linknya kan. Nyetornya kemana nyetornya Masnya? Apa rangkuman kita nyetornya ke siapa? Bu Purka atau siapa? Saya kirim iya, deadline-nya besok ya. Gini aja Bu, nggak apa-apa. Ibu ketik saya kirimkan link ya Bu ya. Oh iya boleh. Tinggal nanti Ibu masukkan aja di situ. Nanti saya rapikan. Boleh. Iya benar. Mau dipakai di slide apa tetap di Google Doc besok?
Saya ikut aja, mau di aja. set apa? Yang penting bukan saya yang share, Bu, nggak mengerti saya nge-share. Itu silakan ke board utama. Ya. Ya. Persilakan masuk kembali ke board utama, waktu sudah habis. Oh iya, Bu, iya, Bu. Oh iya. Kembali ke board utama. Iya, Bu. Sebentar.